Sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Heri selaku Ketua RW 2 Desa Bangsri. Kepada beliau kami persilahkan. Merdeka! Merdeka! Kurang semangat nih. Yang tengah ngantuk, sana ngantuk juga. Okay. Merdeka! 90%. Yang lagi nih. Merdeka! Alhamdulillah 99,9% nggih. Alhamdulillah. Berarti enten sing film paling lari alit mboten napa nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Bangsri yang pada malam hari ini menyempatkan hadir nggih di tengah-tengah kita, karena berbagai kesibukan beliau ini terkadang sulit kalau kita undang nggih. Tapi pada malam hari ini berarti bentuk perhatian beliau sangat besar kepada kita nggih. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 17 Bapak Agus serta seluruh para sesepuh bene sepuh di RT 17 serta seluruh warga RT 17 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kemerdekaan kali ini tentu kita patut bersyukur, tidak ada nikmat yang bisa kita dustakan, karena pada detik ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang agak mendung ini. Tadi sempat agak gerimis nggih, sudah ketir-ketir tadi itu ya, dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan suatu apapun. Tentu semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan patut kita syukuri. Baik, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh senior kami nggih, Bapak Mul nggih. Saya baru tahu Pak Mul itu jadi veteran itu ya kemarin saya ditelepon Pak, karena ada persyaratan saya yang kurang waktu itu nggih. Persyaratan untuk administrasi di veteran. Beliau telepon, saya kaget, oh ternyata di Bangsri ada veteran gitu kan. Ada veteran ya, Pak Mul beliau inilah yang senior veteran kami nih. Kalau beliau ini memang benar-benar veteran, kalau saya karena penugasan luar negeri seperti yang disampaikan tadi. Baik, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Sambil menunggu Ustadz Anas Satoilah, kita mencoba kembali mengingat-ingat kembali ke belakang mengenai perjuangan. Mungkin bapak-bapak yang di sini sepuh-sepuh ini justru yang langsung berjuang pada saat itu, sedangkan kami mungkin hanya mengingat melalui pelajaran sekolah nggih. Pelajaran sekolah ya, waktu itu sejarah nggih. Tapi kita tampilkan pada malam hari ini bahwasanya kita mengingat kembali ke belakang itu tidak ada salahnya sebagai pijakan kita untuk berbuat yang lebih baik ke depan nggih. Jadi kalau kita mengingat perjuangan bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun ini, itu bagaimana rasanya kalau teralami pada saat ini. Kalau kita yang mengalami pada saat ini, tentu tidak bisa seenak seperti ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita itu mengingat perjuangan pendahulu kita, tidak ada salahnya. Dan kita ikuti pendahulu-pendahulu kita bagaimana gigihnya di dalam berjuang melawan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang yang pada saat itu sangat kejam sekali, okay? Membuat bangsa Indonesia ini kocar-kacir. Bagaimana tidak? Karena pemerintah Belanda dengan kekuatan senjatanya, dengan kekuatan peralatan yang mutakhir melawan
pemerintah Indonesia yang pada waktu itu mungkin baru memiliki senjata-senjata rakitan yang dibuat-buat oleh masyarakat Indonesia sendiri dengan bambu runcing yang secara nalar apabila diadu secara tatap muka tidak mungkin bangsa Indonesia itu akan menang. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga RT 17 untuk senantiasa menjadikan pelajaran bagaimana gigihnya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia waktu itu dengan ikhlas, dengan bersatunya para kiai, para tentara rakyat, para masyarakat semuanya bersatu, baik dari Jong Java, Jong Sumatera dan lain sebagainya bisa bersatu sehingga pemerintah Belanda dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya bisa kita kalahkan dengan baik. Dari hal ini bisa kita ambil makna bahwasanya persatuan, kesatuan itu akan membuahkan hasil apabila kita jalankan secara baik, secara bersama-sama, terutama di lingkungan kita yang pada saat ini kita sudah merdeka. Kenapa kita harus tidak bersatu? Oleh karena itu saya selalu menghimbau kepada di RT-RT jajaran RW 2, marilah kita selalu hidup yang rukun, hidup yang damai. Kita tidak alergi. Saya sama Pak Agus ini selalu bersama-sama bagaimana menciptakan kerukunan, bagaimana menciptakan supaya masyarakat di RT 17 ini adem ayem, tentrem, tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti. Apabila ada permasalahan, mari kita sampaikan. Komunikasi yang baik, sampaikan ke Pak RT, jangan diselesaikan sendiri. Di sini panjenengan ada Pak RT, ada Pak RW. Kalau Pak RT sama Pak RW tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, akan kita bawa ke jenjang yang lebih tinggi. Kebetulan di sini ada Bapak Kepala Desa, jadi ada prosedur, ada jenjangnya, sehingga masalah itu kita bisa kita selesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah-masalah yang lebih berat lagi. Itu pesan dari saya. Tapi kita lihat Ustadz Anas masih mengisi di sana ya. Habis ini ada acara lagi Bu, sambutan lagi. Waduh, ini saya repot. Terus cerita apa? Baik, kita coba mengingat-ingat kembali seorang tokoh ya, seorang tokoh pejuang kita yang tidak asing bagi kita semua, apalagi bapak-bapak yang mungkin dulu ikut berjuang juga. Dia adalah pelopor pejuang gerilya. Beliau adalah seorang panglima besar. Kalau boleh saya cerita sendiri bahwa beliau ini lahir di Purbalingga pada saat itu dengan kesulitan ekonomi, bahkan orang tuanya itu dulu adalah buruh pertanian tebu, buruh pertanian tebu. Habis itu dia dikeluarkan dari buruh itu sehingga hanya hidup dengan seadanya. Bahkan seorang pejuang ini tadi adalah diasingkan ke tempat pamannya, di mana pamannya pada waktu itu adalah posisi di Banyumas. Siapa dia? Dia adalah Panglima Jenderal Sudirman, ya. Panglima Jenderal Sudirman. Dia itu seorang yang sederhana, dari kehidupan yang sederhana, lahir dari keluarga yang sederhana, tetapi dia memiliki ketekatan, keteguhan hati, sehingga dia dipercaya di berbagai hal, termasuk pada saat dia mengambil pendidikan sekolah. Waktu itu dia selalu dinomorsatukan karena dia orangnya adalah jujur, dia adalah orangnya yang arif, yang arif. Dan dengan sederhananya itu kemudian dia berlanjut pada saat itu ketika setelah proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh Bapak Presiden Soekarno, tentara Jepang datang ke Indonesia. Tentara Jepang datang ke Indonesia, kemudian beliau ditunjuk sebagai komandan di situ ya. Jadi Panglima Besar Sudirman ditunjuk sebagai pimpinan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Dari situlah Panglima Jenderal Sudirman ini berkembang pesat, baik dari segi organisasi maupun dari segi keagamaan. Bahkan beliau itu juga ikut dalam organisasi Hizbul Waton, di mana
di pemuda-pemuda Muhammadiyah pada saat itu di Yogyakarta. Dia adalah sebagai pimpinan organisasi Hizbul Waton. Kemudian dia berkembang pesat, ditunjuk sebagai waktu itu dia menjadi guru, bekerja sebagai guru. Kemudian dia ditunjuk sebagai pimpinan atau komandan Puton waktu itu oleh Bapak Insinyur Soekarno, ya, oleh Bapak Presiden Soekarno. Tetapi di dalam perjalanan perjuangan beliau, suka duka beliau dikaruniai penyakit paru-paru, Pak. Jadi dikaruniai penyakit paru-paru waktu itu adalah TBC paru, TB paru yang sangat menyiksa kesehatan beliau. Namun karena kegigihan, kekuatan dan mental beliau yang patriotis sehingga tidak mengurungkan niat dalam bergerilya untuk melawan penjajah Belanda yang dengan senjatanya yang sangat kuat. Beliau lari ke sana ke sini, tetapi semua itu karena kekuatan dan kegigihan beliau dan selalu mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan keluarga. Maka seluruh prajurit yang ada di bawahnya selalu mendukung beliau, bahkan dipanggil pakai tandu pun kemana-mana beliau itu tetap teguh pendirian berjuang melawan pemerintah Belanda. Itulah yang bisa kita jadikan pelajaran. Bahkan Belanda pun sampai kewalahan mencari Panglima Sudirman ini, ya, sampai kebingungan dalam mencari Panglima Sudirman ini, karena menurut cerita bukan karena dia punya jimat, bukan karena dia punya kekuatan gaib, tetapi karena dia itu atau Panglima Sudirman itu adalah tidak putus-putusnya dalam berwudu, ya. Mohon maaf, ya. Jadi beliau itu selalu menjaga wudhu, ya. Saya minum dulu Pak RT, ya. Saya ikut, ya apa ya hatinya ini. Dia selalu berwudu, ya, jadi tidak pernah putus dari wudu, jadi selalu menjaga kesucian. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat wajib, jadi harus tepat waktu, walaupun di dalam tandu sesuai syariat agama Islam tetap dijalankan dalam menjalankan sholat wajib, ya. Oleh karena itulah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada beliau. Bahkan lari ke gua kemana-mana pun beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan seluruh prajuritnya juga dilindungi. Karena kekuatan itulah Panglima Jenderal Sudirman berhasil memenangkan daripada pertempuran pada saat itu, ya. Dari pelajaran itulah dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap niat baik kita, setiap perjuangan kita yang didasari dengan keikhlasan hati, kita legowo di dalam berjuang, baik di tingkat RT, di tingkat RW maupun yang lain sebagainya. Misalkan ada kegiatan kerja bakti, ada kegiatan lain sebagainya, kita selalu kompak dengan hati ikhlas, insya Allah akan mendatangkan manfaat yang baik, mendatangkan keberhasilan yang baik, dan tentunya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu menjalankan kebaikan itu, walaupun sedikit ataupun ada kerikil-kerikil kecil yang sekiranya menghalang-halangi kita, itu hal yang wajar. Mari kita komunikasikan dengan baik dengan Pak RT, dengan Pak RW, ya. Jangan diselesaikan sendiri antara kedua belah pihak, karena itu akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru, ya. Sekali lagi saya berpesan sebagai ketua RW untuk RT-RT di wilayah kami berharap kebersamaan, kerukunan, ya, selalu kita jaga dengan baik, ya. Kita malu dengan pejuang-pejuang kita yang dahulu, dengan mbah-mbah yang mungkin saat ini hadir, yang dulu ikut perjuangan pada tahun 45, malu kita, ya. Dan kita harus memberikan contoh kepada pemuda-pemuda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwasanya kita harus berbuat yang baik, kita harus selalu berpikir positif, ya. Hilangkan pikiran negatif, ya.
Apabila ada permasalahan kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Mungkin itu saya sudah tidak ada modal lagi untuk ngomong ini kayaknya. Nggih. Nggih. Oh, acara debat nggih. Alhamdulillah. Pak Mul ketua panitia ya. Alhamdulillah nggih. Ini sangat bagus sekali RT 17 ini kegiatannya. Mungkin tahun-tahun ke depan bisa ditingkatkan lebih baik lagi, nggih. Tentunya semua itu karena dukungan dari warga-warga sekalian, nggih. Monggo kita dukung pemerintahan Bapak Agus ini. Tidak mungkin Bapak Agus akan menyengsarakan kita. Setiap ada program yang ada di balai desa yang dicanangkan oleh Pak Lurah, tentunya Pak Agus tidak pernah mengurangi sedikit pun. Tidak pernah mengurangi. Contohnya misalkan BLT, misalkan BLT, nggak mungkin Pak Agus akan makan jatah BLT. Ya, selalu saya bekerja sama dengan Pak Agus, yang haknya masyarakat tolong diberikan utuh untuk masyarakat. Tidak ada namanya Pak RT itu mengambil. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Oleh karena itu, yakinlah kepada seluruh warga RT 17 bahwasanya kepemimpinan Pak RT 17 ini adalah yang terbaik, yang terbaik. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada panjangnya kata yang tentunya kurang berkenan di hati para warga sekalian, saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, ya tentu banyak sekali salah yang saya lakukan. Dan apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ada kurang lebih 15 macam total. Terima kasih.